Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita menyampaikan sedikit renungan kita sebelum salat tarawih, mohon keikhlasannya kita baca untuk kitab suratul Fatihah yang kita niatkan khusus untuk saudara kita yang hari-hari ini sedang terdampak banjir. Semoga diberikan kekuatan ketabahan dan hujan yang masih terus menjadi hujan yang bermanfaat untuk kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah. Di Al-Quran, Nabi yang disebut sebagai uswatun hasanah itu hanya dua orang Rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi yang lain tidak disebut uswatun hasanah? Mungkin kita akan bahas di kesempatan yang lain. Menarik sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini dan kita semua sebagai umatnya tentu sedang dan terus ikhtiar untuk mencontoh meneladaninya. Namun demikian, ketika kita ingin mencontoh meneladaninya, tentu sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Tidak pernah dan tidak akan ada orang yang persis sama dengan Nabi. Tidak mungkin. Mengapa demikian? Karena kenabian itu bukan prestasi. Kenabian itu adalah pilihan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah, Nabi kita, menjadi seorang Rasul bukan karena prestasi rohani. Beliau ketika kecil soleh, ketika remaja tambah soleh, ketika dewasa semakin soleh, akhirnya jadi Nabi, itu tidak. Karena kalau itu cara berpikirnya, maka mungkin orang lain bisa mencapainya. Tidak, karena innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah yang memilihnya, yang menetapkannya. Nah, tugas kita adalah mencontoh sesuai kesanggupan kita, sesuai kemampuan kita. Dan sehebat apapun kita, tidak mungkin sekali lagi akan bisa menyamai dan sama dengan Rasulullah SAW. Artinya, tetaplah berendah hati ketika kita berusaha untuk mengikuti, mencontoh sunnah-sunnahnya. Di antara prioritas yang coba kita ingin ikuti, khususnya di bulan Ramadan, adalah sikap kedermawanannya. Di luar Ramadan, Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat dermawan. Terlebih di bulan Ramadan yang digambarkan oleh para sahabat, kedermawanan Nabi gerih seperti angin dalam memberikan kebaikan kepada umatnya. Nah, bagaimana kita bisa mencontoh sekelumit atau sedikit bagi kita atas kesempurnaan dan keistimewaan kedermawanan Nabi? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul, beliau katakan kana khuluquhu al-Qur'an. Cobalah kamu baca Al-Qur'an. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal kedermawanannya. Paling tidak kita temukan ada 4 pendorong oleh Al-Quran agar kita senantiasa bersikap dermawan terlebih di bulan Ramadan. Yang pertama adalah pasti akan diberi balasan oleh Allah. Di surah Saba ayat 39 Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kamu infakkan, pasti Allah akan beri balasan atau ganti. Apakah Allah mengganti akan sama dengan yang kita infakkan? Al-Quran menyebut minimal 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kebaikan yang kamu lakukan sekali, Allah akan memberi balasan 10 kali. Kenapa kita sebut minimal, Bapak dan Ibu? Karena nanti di ayat yang lain Allah jelaskan lebih dari itu. Mari kita lihat misalnya di Al-Baqarah 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Setiap kebaikan yang kita berikan oleh Allah diumpamakan seperti kita menanam satu biji. Masing-masing tumbuh 7 dan masing-masing 100 lagi. Itu kalau kita setuju dengan kata 7 artinya di atas 6, di bawah 8. Apalagi kalau kita memaknai 7 yang dimaksud adalah banyak. Karena Al-Quran seringkali menggunakan kata 7 maknanya banyak, tidak terbatas. Misalnya firman Allah di surah Luqman ayat yang ke-21. Allah berfirman, "Walau annama fil ardi bin syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dih sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah." Seandainya pohon di bumi dijadikan pena, air laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, tidak habis ditulis. Kering laut itu masih ditambah 7 laut lagi. Perhatikan ayat mengatakan ditambah 7. Sekarang kalau kita bertanya, kalau ditambah 8 bagaimana? Kan nggak habis juga. Ditambah 9 laut bagaimana? Nggak habis juga. Maka yang dimaksud 7 adalah ditambah seberapa banyak pun. Dan itu dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal kata itu. Misalnya apa? Kenapa Anda kelihatan pusing? Saya dari semalam pusing 7 keliling. Itunya pusing sekali, Pak. Kenapa orang itu sudah kaya kok masih korupsi? Biar kaya 7 turunan. 7 itu maksudnya adalah banyak. Bukan kemudian katanya situ turunan orang kaya, kok miskin, aku turunan ke-8. Bukan begitu kan. Maksudnya setelah selama-lamanya. Itu angka 7. Demikian juga Al-Quran. Maka kita berhati-hati ketika kita melihat teks ayat Al-Quran, seringkali ada makna letterleknya, ada makna konteksnya. Nah, yang pasti Bapak Saudara, ketika seseorang berbuat kebaikan, berinfak, bersedekah, apapun kebaikan itu, kalau itu berupa manfaat untuk sesama, pasti Allah akan memberikan balasan. Ini yang pertama. Dan Allah kalau berjanji pasti, Pak, tidak pakai insya Allah. Ya, itu pasti. Dan itu Allah berjanji tidak pernah diingkari. Tapi kalau manusia seringkalinya apa? Kau yang berjanji, iya, sapal semua ya, gitu. Yang kedua, orang yang dermawan, orang yang bersosial dengan bagus akan mudah menemukan jalan untuk bahagia. Itu yang difirmankan Allah di surah 92 Al-Lail ayat 5-7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dengan niat membenarkan janji Allah, akan kami berikan jalan kemudahan untuk bahagia. Jadi kalau kita atau ada seseorang yang mungkin menjalani hidupnya diliputi perasaan khawatir, cemas, sedih, kemungkinan besar itu agak pelit, Pak. Kira-kira. Maka agar kita tidak termasuk orang yang susah bahagia, caranya bagaimana? Jadilah orang yang mudah untuk menolong sesama. Dengan cara apapun, tidak harus dengan materi atau harta yang kita miliki. Karena kita berhak untuk menjadi bahagia siapapun kita. Salah satunya apa? Menjadi orang yang ringan hati untuk menolong sesamanya. Yang ketiga, Al-Quran menyebut orang yang ringan hati untuk suka menolong akan selalu diliputi keberuntungan hidupnya. Sampai 2 kali Al-Quran menyatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang dijaga dirinya dari sifat kikir, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang bodoh sering kalah sama orang pinter. Orang pinter kadang kalah sama orang licik. Tapi orang licik kalah dengan orang yang selalu beruntung. Agar beruntung bagaimana? Jangan jadi orang pelit. Karena orang yang kemudian bakhil atau pelit, oleh Al-Quran dikatakan wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Yang pelit berarti sebenarnya dia sedang pelit terhadap dirinya sendiri. Orang tidak suka, semesta tidak suka dengan orang yang kikir ataupun bakhil itu. Sebaliknya, yang selalu dapat menjaga dirinya dari sifat kikir, hidupnya akan selalu diberi keberuntungan. Tidak harus dalam bentuk materi kita jadi orang beruntung, tapi boleh jadi misalnya apakah keluarga kita, apakah dzurriyyah keturunan kita pada akhirnya akan diberi keberuntungan. Untuk siapa? Orang-orang yang dirinya jauh dari sifat kikir. Yang keempat, orang yang tidak pelit, tidak kikir,
Dikatakan oleh Al-Quran, hidupnya tidak akan penuh penyesalan. Sebaliknya, orang yang kikir ketika dia meninggal, maka dia menyesal. Al-Quran menyebut di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kalau sholat kita mungkin kurang atau lebih banyak tidak khusyuk, nggak usah kecil hati Pak, asal tidak pelit. Bacaan Al-Quran kita mungkin tidak fasih, nggak usah kecil hati, asal tidak pelit. Tilawah Quran kita kurang banyak, zikir kita kurang banyak, insya Allah masih bisa dimaklumi, asal tidak pelit. Karena begitu orang itu bakhil atau pelit, maka begitu meninggal dia menyesal. Minta diberi kesempatan hidup sekali lagi. Untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Kita tidak temukan ayat Al-Quran, orang yang meninggal menyesal untuk mengatakan, saya pengen umroh ya Allah, tidak ada. Berikan saya hidup sebentar, sesaat lagi saya pengen haji, tidak ada. Saya ingin zikir, tidak ada. Yang ada fa'as-saddaqah, saya ingin bersedekah. Maka beruntunglah saudara bagi kita yang dianugerahi oleh Allah hati yang lapang untuk mudah tergerak membantu sesama, menolong sesama, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? La haula wala quwata illa billah. Tidak punya kemampuan untuk menghindari hal yang buruk, tidak punya kemampuan untuk melakukan kebaikan, kecuali semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.